Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan apa perbedaan uji bedamin berpasangan dan uji bedamin tidak berpasangan. Karena ini berbicara masalah konsep, maka Anda harus memahami konsep dulu, apa itu berpasangan, apa itu tidak berpasangan. Jadi, uji bedamin berpasangan dan tidak berpasangan itu ada 4 jenis kelompok ujinya. Ya, jadi uji bedamin itu ada 4 jenisnya, yaitu uji beda untuk membandingkan atau uji beda dua min berpasangan, ada uji beda dua min tidak berpasangan. Yang ketiga ada uji beda lebih dua min berpasangan. Yang keempat uji beda lebih dua min tidak berpasangan. Nah, dari keempat ini, apa yang Anda lihat perbedaannya? Yang pertama adalah kita lihat yang nomor satu dan nomor dua sama-sama dua min, namun perbedaannya berpasangan dan tidak berpasangan. Yang nomor ketiga dan nomor keempat ini sama-sama lebih dua min, ya, lebih dua min, namun bedanya berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan coba menjelaskan detail masing-masing apa itu uji beda min dua min berpasangan, uji beda dua min tidak berpasangan, uji beda lebih dua min tidak berpasangan, uji beda lebih dua min tidak berpasangan. Nah, namun di video ini saya hanya berfokus kepada konsep apa itu yang dimaksud berpasangan dan apa itu yang dimaksud dengan tidak berpasangan. Namun sebelumnya saya mencoba untuk menjelaskan tujuan uji beda dulu. Untuk uji beda ini bertujuan untuk melihat perbedaan, ya. Jadi kalau ada skripsi yang menulis perbedaan A dan B, perbedaan pre dan post, perbedaan nilai pengetahuan, perbedaan sikap misalnya. Nah, berarti itu sudah fix. Ujinya adalah uji beda. Nah, terus apa tujuan tadi? Tujuannya melihat perbedaan antar dua atau lebih variabel numerik. Nah, ini sudah mulai mengerucut. Dua atau lebih. Sama seperti tujuannya tadi, yang diuji beda, uji lebih dua atau lebih dari dua. Ya, sudah mulai mengerucut ya. Jadi melihat perbedaan antar dua atau lebih variabel numerik. Kenapa variabel numerik? Karena variabel numerik itu dapat dilihat nilai minnya atau nilai rata-ratanya. Jelas ya? Berarti kalau kita lihat di sini, uji beda min. Min ini identik dengan data numerik. Berarti sudah jelas uji beda min, uji beda variabel numerik. Seperti itu. Berapa variabel numeriknya? Ya tergantung apakah dua min. Kalau dua min berarti dua variabel numerik. Kalau lebih dua min artinya membedakan lebih dari dua variabel numerik. Jadi begitu konsepnya. Ya, ini adalah uji beda min secara konsep. Selanjutnya adalah seperti ini. Apa perbedaan berpasangan dan tidak berpasangan? Jadi banyak ya, berpasangan dua min, berpasangan lebih dari dua min, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah berpasangan atau tidak berpasangan, kita berbicara masalah kelompok, kelompok penelitiannya. Karena penelitian ini itu bukan pada individu, tapi pada kelompok. Ya, oke, yang pertama dulu, berpasangan. Berpasangan itu artinya membandingkan ya satu kelompok yang diukur berulang, ya, yang diukur berulang. Misalnya dia dua kali, jadi diukur dua kali, berarti dua min yang berpasangan, kayak gitu ya. Atau lebih dari dua kali. Kalau lebih dua kali berarti ya lebih dua min, gitu. Jadi kalau berpasangan,
kelompoknya satu. Ya, kelompoknya cuma satu. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 30 orang misalnya. Nah, 30 orang ini dia diukur dua kali. Misalnya pre dan post. Diukur misalnya variabel numeriknya loh ya fokusnya. Misalnya mengukur tekanan darah pre dan post. Tekanan darah itu kan numerik. Atau mengukur pengetahuan. Pengetahuan juga bisa numerik kalau nilai ya. Misalnya nilai pada awal semester dan akhir semester. Jadi diukur dua kali. Itu adalah berpasangan membandingkan satu kelompok. Jadi kelompoknya satu, namun dalam satu kelompok itu isinya 30. Misalnya 40, 50. Tapi dia diukur dua kali. Jadi orang yang sama, kelompok yang sama diukur dua kali. Misalnya diukur dua kali itu pada waktu yang berbeda. Misalnya pagi dan siang. Diukur, misalnya tekanan darah. Kayak saya misalnya ya. Saya diukur tekanan darah pagi terus siang. Diukur pengetahuan saya, misalnya sebelum UTS dan sesudah UTS. Kayak gitu. Jadi satu kelompok diukur dua kali pada waktu yang berbeda. Terus selanjutnya tidak berpasangan. Apa itu tidak berpasangan? Nah, tidak berpasangan itu membandingkan antar dua kelompok atau lebih. Ya, jadi antar dua kelompok atau lebih. Karena kenapa? Bedanya dengan yang pertama. Yang pertama itu satu kelompok tapi diukur dua kali atau lebih. Tapi kalau tidak berpasangan, dia dua kelompok atau lebih. Jadi yang diukur adalah antar kelompok kayak gitu. Ya. Jadi eh, konsepnya seperti ini. Kembali lagi ke sini ya. Jadi kalau dua min berpasangan berarti kelompoknya satu tapi diukur dua kali karena dua min. Ya, yang diukur variabel numeriknya. Kalau uji beda dua min tidak berpasangan, artinya kelompoknya ada dua. Ya, kelompoknya ada dua, dilihat perbedaan nilai atau numeriknya. Yang ketiga, uji beda lebih dua min tidak berpasangan. Ya, ini salah ini ya. Dua min tidak berpasangan harusnya. Baik, jadi lebih dua min tidak berpasangan. Berarti artinya membandingkan dua kelompok yang berbeda. Variabel numerik yang dibandingkan. Terus uji beda lebih dua min. Mohon maaf ini dua min. Oke. Ya. Yang keempat adalah uji beda lebih dua min tidak berpasangan. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat secara analogi saja ya. Kita coba analogikan. Jadi begini, ada yang namanya kalau penelitian kesehatan masyarakat itu ada penelitian eksperimental. Eksperimental itu adalah penelitian ada treatment. Treatment itu adalah pemberian ini ya, perlakuan. Misalnya Anda mengikuti pelatihan. Ketika Anda mengikuti pelatihan, ya, maka Anda akan diukur pretestnya dulu. Ya, jadi misalnya dalam satu sebuah pelatihan, di pelatihan itu ada 50 orang. Sebelum diberi pelatihan, orang itu tadi diberikan pretest dulu. Ya, pretest, terus diberikan perlakuan atau pelatihan, baru dibuat post test. Jadi, ini yang dinamakan kelompok berpasangan. Kelompok yang sama, orang yang sama, diukur pretestnya dulu, terus diberikan intervensi atau perlakuan, baru diberikan post test. Nah, uji bedamin berpasangan, ya, kan ada dua berpasangan dan lebih dua berpasangan itu membandingkan. Bagaimana membandingkan antara pretest dan post test? Ini dua berpasangan. Jadi bagaimana pretest nilai pretestnya, bagaimana nilai post testnya pada orang yang sama, pada kelompok yang sama dibandingkan. Ini adalah uji bedamin berpasangan. Kalau uji bedamin tidak berpasangan, itu membandingkan dua kelompok atau lebih. Misal begini, ini hasil nilai belajar.
Ya, pada kelompok A itu ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Nilainya yang orang pertama 7,7, orang kedua 80, orang ketiga 73, 76, 90, 68. Orang yang atau kelompok yang kedua ada 5 orang. Kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin ini ada perbedaan, kemungkinan ya. Tapi kita harus membuktikan dengan statistik. Nah, kalau konsep tidak berpasangan itu adalah ada 2 kelompok yang berbeda, kelompok A dan kelompok B. Ya, dilihat apakah ada perbedaan nilai hasil belajar pada kelompok A dan pada kelompok B. Ingat, ini 2 kelompok, berarti uji beda 2 min berpasangan karena 2 kelompok. Tapi kalau lebih 2 min, ya lebih 2 min tidak berpasangan, berarti ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan seterusnya. Gitu ya, ini konsep yang tidak berpasangan. Nah, ini jenis ujinya ya, namanya jenis beda min. Kalau 2 min berpasangan, kalau parametrik ya, maka itu dilakukan t-test dependent atau paired t-test. Kalau non parametrik menggunakan Wilcoxon. Kalau 2 min tidak berpasangan, kalau tidak berpasangan berarti dia ini ya, tidak berpasangan kelompoknya 2. Ya, kalau yang pertama berpasangan 1 kelompok diukur 2 kali pre-post. Kalau 2 tidak berpasangan berarti 2 kelompok yang berbeda. Kalau parametrik t-test independen, non parametrik Mann-Whitney. Kalau lebih 2 min tidak berpasangan artinya kelompoknya em, ya lebih 2 min tidak berpasangan artinya kelompoknya itu lebih dari 2. Ya, kelompoknya lebih dari 2. Menggunakan ANOVA kalau parametrik, kalau non parametriknya Kruskal-Wallis. Atau lebih 2 min berpasangan. Kalau berpasangan berarti dia diukur berulang-ulang lebih dari 2 kali, gitu ya, menggunakan ANOVA repeated measures atau Friedman. Nah, kapan kita memilih parametrik kelompok yang di sini? Kalau uji normalitasnya normal. Jadi diuji normalitas dulu datanya, kalau normal maka menggunakan parametrik. Kalau datanya tidak normal, maka menggunakan kelompok non parametrik. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini terkait perbedaan apa itu kelompok berpasangan dan apa itu kelompok tidak berpasangan pada uji beda min. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.